Banyak orang desa justru punya tanah, punya sumber daya, punya bahan mentah, tapi yang jadi kaya malah orang kota yang datang belakangan. Mereka nggak nanam, nggak beternak, bahkan nggak tinggal di sana, tapi duitnya yang ngalir deras. Ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras, ini soal siapa yang ngerti cara membaca peluang ekonomi yang tersembunyi di depan mata. Banyak orang melihat desa sebagai tempat yang sepi peluang, padahal kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, desa itu seperti tambang emas yang belum banyak digali. Gue kasih gambaran sederhana. Di kota, lu bersaing dengan ratusan pemain untuk jual satu produk yang sama. Tapi di desa, kadang satu kebutuhan besar cuma dilayani oleh satu atau dua orang saja. Artinya apa? Pasarnya nyata, kompetisinya tipis, dan margin keuntungannya seringkali jauh lebih sehat. Masalahnya, kebanyakan orang melihat peluang bisnis dari apa yang sedang tren di internet, bukan dari masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Padahal uang selalu mengikuti masalah yang belum diselesaikan. Nah, di video ini, gue mau bongkar 5 peluang usaha di desa yang omsetnya sering diremehkan orang. Bukan bisnis yang kelihatan glamor, tapi justru yang diam-diam bisa muter uang puluhan sampai ratusan juta per bulan kalau dijalankan dengan strategi yang benar. Kita nggak cuma bahas ide bisnisnya saja. Gue juga bakal jelasin logika kenapa bisnis itu bisa besar di desa, bagaimana cara memulainya dengan realistis, dan strategi sederhana supaya usaha itu nggak cuma hidup, tapi benar-benar jadi mesin uang. Jadi kalau lu tinggal di desa, punya keluarga di desa, atau lagi mikir pindah dari persaingan kota yang makin padat, video ini bisa jadi perspektif baru yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya. Karena kadang jalan menuju kekayaan itu bukan pindah ke tempat yang lebih ramai, kadang justru sebaliknya. Lu cuma perlu melihat peluang yang selama ini dianggap biasa oleh semua orang. Sebelum kita masuk ke contoh usahanya, gue mau kasih satu cara berpikir yang sering dilewatkan orang. Bisnis yang paling kuat itu bukan yang paling viral, tapi yang paling dekat dengan kebutuhan harian manusia. Dan di desa, kebutuhan harian itu justru sangat jelas kelihatan. Coba lu bayangin, desa seperti sebuah ekosistem. Ada petani, ada peternak, ada pedagang kecil, ada keluarga yang butuh konsumsi setiap hari. Semua aktivitas itu menciptakan satu hal yang sama, perputaran barang dan perputaran uang. Nah, masalahnya di banyak desa, rantai bisnisnya sering putus di tengah. Ada yang bisa produksi, tapi nggak ada yang serius mengelola distribusi. Ada yang punya bahan mentah melimpah, tapi nggak ada yang mengubahnya jadi produk bernilai lebih tinggi. Disitulah peluang sebenarnya muncul. Bukan dari menciptakan sesuatu yang baru, tapi dari memperbaiki rantai ekonomi yang sudah ada. Ibarat sungai, airnya sudah mengalir. Lu cuma perlu bikin bendungan kecil supaya airnya berhenti di tempat lu.